Halo ayah bunda sekalian, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Dr. Reza Palevi, spesialis anak. Saat ini, kita akan membahas salah satu tahap perkembangan gerak kasar anak di usia 15 bulan, yaitu dapat berjalan secara mandiri tanpa bantuan di sepanjang ruangan, tanpa jatuh atau terhuyung-huyung. Berbeda dari tahap sebelumnya, pada tahap ini, anak diharapkan sudah lebih mahir dalam berjalan. Untuk ayah bunda yang sebelumnya sudah pernah menonton sesi live saya mengenai kemampuan berjalan, juga pasti ingat betapa pentingnya aspek gerak kasar terstimulasi dengan baik agar dapat berjalan dengan baik. Kemampuan berjalan ini membutuhkan kekuatan otot dan tulang kaki anak, postur tubuh yang baik, perencanaan gerak, dan yang paling penting adalah kemampuan anak mempertahankan keseimbangan. Meskipun terlihat mudah bagi kita orang dewasa, saat anak baru belajar berjalan, anak butuh menyesuaikan pergerakan tubuhnya ketika beban bertumpu di kaki kanan, lalu berpindah ke kaki kiri, dan seterusnya. Jika tidak cukup terlatih, anak akan lebih mudah jatuh atau jadi tidak kuat untuk berjalan terlalu lama. Maka dari itu, agar anak dapat mencapai kemampuan berjalan secara mandiri, kita perlu melatihnya setiap hari supaya otot kaki, pinggul, dan postur anak untuk tegak dapat tercapai, sehingga memudahkan anak untuk berjalan. Tapi, melatih yang dimaksud di sini adalah aktivitas bermain yang memberikan stimulasi yang tepat dan sesuai bagi anak loh, ayah bunda. Di sini saya sudah menyediakan beberapa video stimulasi yang dapat ayah bunda praktekkan di rumah dengan buah hatinya agar buah hati ayah bunda semua dapat berkembang dengan optimal. Stimulasi untuk anak berjalan dapat dilakukan secara bertahap ketika anak sudah mampu berdiri dengan berpegangan, lalu berdiri sendiri selama beberapa detik. Orang tua dapat dengan aktif mengajaknya berlatih berjalan dengan atau membuat anak berjalan merambat sambil memancingnya dengan benda terfavorit anak agar ia mau bergerak berpindah. Saat mentitah, usahakan agar orang tua membiarkan anak yang berpegangan dengan tangan orang dewasa, bukan sebaliknya. Hal ini dapat melatih anak untuk menyesuaikan sendiri pegangan dan gerak tubuhnya agar lebih stabil. Apabila anak tampak belum percaya diri, orang tua dapat memegang anak, namun perlahan-lahan mengendurkan atau melonggarkan pegangannya agar anak dapat belajar menyeimbangkan tubuhnya. Jika berada di lingkungan yang mendukung, secara alamiah, anak akan menstimulasi dirinya untuk berjalan dengan merambat atau berpegangan pada benda-benda di sekitarnya. Saat anak mulai melakukan hal ini, secara perlahan kita dapat mulai menstimulasinya untuk dapat berjalan dengan bantuan. Misal, dengan benda-benda yang dapat didorong, seperti kursi, kardus besar, push walker, dan sejenisnya. Jadi begitu ayah bunda, yang terpenting di usia ini anak diberikan kesempatan untuk bergerak aktif mengeksplorasi lingkungannya. Di usia 15 bulan, anak dianjurkan untuk bergerak aktif setidaknya 180 menit dalam sehari. Semakin banyak semakin baik. Hindari terlalu lama duduk atau digendong. Ada yang sharing sambil bertanya, katanya mau membiarkan anak aktif mengeksplorasi tapi takut jatuh dan terpentok atau memecahkan barang. Bagaimana ya dok? Iya bu, sangat dapat dimengerti bahwa kekhawatiran itu ada. Tapi perlu diperhatikan bahwa di usia ini anak berada pada tahap merasa memiliki kebebasan dan kemandirian. Sehingga daripada orang tua memberikan banyak larangan kepada anak, ada baiknya orang tua memastikan terlebih dahulu lingkungan rumah aman untuk anak melakukan eksplorasi. Sediakan ruangan yang luas untuk anak bergerak. Jauhkan dari jangkauan anak benda-benda berbahaya seperti meja bersudut tajam, benda mudah pecah, cairan pembersih, dan benda yang berpotensi membuatnya tersandung. Jika memungkinkan, gunakan pembatas atau pagar kecil pada tangga supaya anak tidak naik dan turun tangga sendiri. Dan selalu kunci pintu supaya anak tidak berjalan keluar rumah tanpa pengawasan orang tua. Selanjutnya, gunakan pelindung pada ujung benda bersudut seperti pada ujung meja,
supaya anak tidak mengalami cedera ketika kepalanya terbentur saat melakukan eksplorasi. Dengan melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan pemberian pendampingan atau pengawasan penuh, diharapkan anak dapat menjelajah dan berlatih dengan aman. Demikian dulu tips dari saya pada hari ini. Kita lanjutkan di sesi live selanjutnya ya. Selamat menstimulasi buah hati dan sampai jumpa.